Kalau kita bicara satu project aja, misal ada 5 orang tukang. 5 tukang ini pasti dia udah hampir semua tukang kita tuh udah berkeluarga, Mbak. Ketika kita sebut ya taruhlah dia punya anak satu gitu ya, masing-masing punya anak satu gitu ya. Artinya satu kepala tukang tuh bertanggung jawab terhadap 2 ya, anak istri gitu ya. Good day Avenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers? Semoga harinya selalu sehat dan pastinya harus tetap semangat ya. Walaupun hari-hari di luar sering hujan, tapi teman-teman Avenuers harus tetap semangat ya. Dan hari ini kembali lagi nih di episode terbaru Projection. Melanie tidak sendirian, Melanie ditemani oleh narasumber-narasumber yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya ya Avenuers. Dan hari ini Melanie ditemani oleh Mas Malvin Pradipta Irianto ST dan beliau ini merupakan CEO PT Malvin Arisya Kreasindo dan beliau ini juga sudah berpengalaman di bidang konstruksi selama 7 tahun. Apa kabar Mas Malvin? Kabar baik Mbak Melanie, sehat. Sehat ya, tetap semangat untuk melewati hari ini. Semangat selalu. Oke. Mas Malvin, kita teman-teman Avenuers pastinya pengen tahu nih dan ngulik-ngulik tentang pengalamannya Mas Malvin khususnya di bidang konstruksi ya. Baik. Nah Mas Malvin, sebelum kita ulik-ulik lebih dalam lagi, boleh dong di-share dulu pengalamannya tuh udah pernah melakukan project apa khususnya di bidang konstruksi, boleh silakan. Oke. Halo teman-teman semua, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin dan di dunia konstruksi sendiri kita sudah 7 tahun, mulai dari bangunan gedung, rumah 1 sampai 5 lantai, kemudian kafe, kemudian ruko, warehouse, dan juga masjid itu sudah pernah kita bangun ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah ada 26 project total semua dalam jangka waktu 3 tahun saya menggeluti bisnis di bidang jasa konstruksi. Seperti itu. Oke, berarti sudah melakukan bisnis ini juga sudah 3 Betul. tahun ya? 7 tahun di dunia konstruksi, dan 3 tahunnya memberanikan untuk membuka perusahaan di bidang konstruksi, seperti itu. Wah, keren banget Mas Malvin atas pengalaman-pengalamannya. Nah, Mas Malvin tadi juga sudah dijelaskan bahwa sudah menggeluti bisnis di bidang konstruksi selama 3 tahun ya. Betul. Nah, kalau dari Mas Malvin sendiri, apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi nih dalam mengelola proyek di bidang konstruksi? Ditanya tantangan terbesarnya, ini menjadi menarik ya. Paling tidak ada 3 poin yang pengen saya soroti. Tantangan terbesarnya adalah, yang pertama adalah di Indonesia kita masih kesulitan untuk mencari tenaga yang tersertifikasi dan yang kompeten gitu ya. Tentu saja ini berimpact pada pengelolaan project ya. Bisa kita lihat untuk project tertentu membutuhkan requirement pengalaman kerja orang safety health environment misalkan ya, atau tim struktur yang sudah tersertifikasi gitu. Karena kalau kita bicara soal project pemerintahan, terkadang ada requirement tertentu seperti itu gitu. Kecuali kalau memang project perorangan gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah tantangan terbesarnya adalah mengetahui dan menyepakati bersama tentang batasan-batasan project. Maksudnya apa? Batasan-batasan itu pertama dari sisi waktu, spesifikasi apa aja yang dikerjakan gitu. Karena terkadang klien itu menganggap bahwa project ini memakai spesifikasi tertentu padahal di kontrak tidak ada. Nah, seperti itulah. Nah, kurang lebih situ. Dan yang terakhir, yang paling utama itu sebetulnya tantangannya itu dari stabilitas harga material ya, karena ini berimpactnya terhadap keberlangsungan proyek tersebut gitu. Nah, ini stabilitas harga material dipengaruhi sama yang namanya stabilitas politik, Mbak. Nah, jadi ketika emang ada isu-isu tertentu di nasional maupun internasional, ini ngefek banget sih sebetulnya, ngefek banget. Ngefek banget Nah, ya. itu tantangannya terbesar seperti itu, karena ketika emang kontrak sudah dilaksanakan, tidak boleh ada perubahan gitu ya. Kalaupun emang ada perubahan ya pasti tentu saja ada additional dan addendum gitu ya. Nah, tapi yang jadi titik sorot ini adalah ketika harga yang disepakati itu 2 gitu ya. Ternyata di tengah project ada isu-isu tertentu yang meningkatkan harga material. Jadi harganya jadi 4 tuh, otomatis kita rugi dong gitu ya. Tapi kan harus tetap dilaksanakan seperti itu. Ini tantangan terbesar kita sih di dunia konstruksi. Oke, baik.
Berarti banyak sekali tantangannya di dalam proses perjalanannya ya. Betul. Dan menarik banget nih, tadi disebutkan juga harganya tuh bisa jadi tantangan terbesarnya ya. Betul sekali. Betul. Nah, kalau misalnya Mas Malvi sendiri nih dalam membangun bisnis konstruksi itu sendiri, gimana cara beradaptasinya nih atas perubahan-perubahan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini? Bahkan dulu juga kita setelah menjalani COVID-19 juga kan itu bisa merubah perekonomian Indonesia ya. Nah, Mas Malvi sebagai pebisnis nih melihat itu seperti apa? Ya. Jadi menjawab pertanyaan ini menarik ya, karena di 1 tahun 2 tahun yang lalu kita mendapatkan sebuah challenge besar yang semua orang mengalami dari semua sektor, khususnya sektor konstruksi itu berimpact gitu ya, yaitu pandemic COVID-19. Betul. Nah, jadi yang pertama itu adalah gimana caranya kita bisa mengadaptasi perusahaan agar bisa survive ya, khususnya di bidang konstruksi. Yang pertama adalah penyesuaian anggaran dan evaluasi besar-besaran ya. Penyesuaian anggaran artinya ketika kita biasanya memakai desain-desain tertentu yang cukup menggunakan bata hebel gitu ya, bata hebel, kita pakai bata hebel aja, nggak perlu pakai bata merah, karena bata hebel sama bata merah itu harganya bisa 3 kali lipatnya gitu teman-teman semua. Nah, jadi penyesuaian anggaran ini dari dasar kita membuat sebuah perencanaan seperti itu. Nah, evaluasi yang kita sebutkan ini sangat erat kaitannya sama sebelum era pandemik. Kita itu pasti kalau membuat sebuah perencanaan pengennya yang terbaik gitu ya, yang terbaik, yang kuat dan kokoh gitu. Makanya hampir sebagian besar bangunan-bangunan kita pakai bata merah. Nah, ini kita ganti bata hebel gitu. Ini ngurangin ego lah gitu ya. Di satu sisi ada hal-hal yang sifatnya biasanya kita rapat itu di luar gitu ya, sambil makan sebagainya. Saya pikir itu cukup efektif dulu gitu ya. Pada saat COVID-19 operasional seperti itu kita potong gitu. Ya kalau bisa via Zoom atau Google Meet itu nggak masalah ya. Jadi itu yang pertama ya. Nah, jadi untuk yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Nah, peningkatan efisiensi operasional ini lebih kepada bagaimana caranya kita bisa mendapatkan proyek dengan efisiensi tenaga ya. Biasanya kalau kita buat deal project itu bisa 3-4 orang gitu ya. Dari gambar ini satu orang harus bisa punya 2 roles gitu ya. Jadi yang rancang, yang survei pertama sama yang ngerancang anggaran biaya ini adalah orang yang sama. Nah, biasanya kita beda tuh, yang ngerancang, yang survei siapa, yang ngerancang siapa, yang gambar siapa tuh beda gitu. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini mau tidak mau kita satu orang tuh pakai 2 roles, Mbak. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kita cara beradaptasinya adalah dengan diversifikasi portofolio proyek. Nah, kita dulu berpikir bahwa cukup proyek renovasi aja sama bangun rumah karena sederhana, enak gitu ya, enak dibuat dan sederhana. Nah, saat memang COVID-19 sendiri ada gitu ya, berimpact pada kita mulai tuh membuka diri untuk proyek-proyek bikin landscape, bikin taman ya, bikin garden gitu ya, kolam renang ikan gitu ya, vertical garden, kemudian bikin cafe ya, udah mulai untuk nyoba deh bikin cafe gitu ya. Nah, sama sekedar cuman atap rumah itu bocor, kita benerin gitu, kita ambil proyek-proyek middle ke bawah gitu ya, nggak masalah, yang penting operasional tertutup. Itu yang poin utama ya teman-teman semua. Dan yang keempat adalah memperkuat kerjasama kita dengan vendor-vendor terkait yang berhubungan sama project. Nah, itu sih. Kita biasanya akan mencoba untuk bisa menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Karena gini, ini kasus menarik di salah satu proyek kita. Jadi ini pada saat pandemik nih, itu disatronin sama warga, Mbak. Disamperin sama warga. Dia ada warga sekitar yang, ini boleh curhat ya? Boleh. Jadi ada warga sekitar yang ternyata kena COVID gitu ya. Nah, kena COVID-nya pada saat proyek kita baru mulai 1 bulan. Nah, ditengarai menurut mereka nih karena dampaknya tim kerja kita gitu ya. Aduh, itu kan jadi repot ya teman-teman semua ya. Jadi sehingga mulai dari situ ya, kita benar-benar tegaskan kepada setiap tim kerja, bahkan ya dari mulai set engineer, mandor sampai ke bawah ke tim tukang ya, itu buat nerapin banget yang namanya protokol kesehatan teman-teman semua. Nah, by the way, perlu saya garis bawahi, biasanya di tim
kerja di lapangan, ini sih bukan sebuah rahasia umum lagi ya teman-teman semua ya. Biasanya tukang tuh malas pakai masker ya teman-teman semua ya. Malas pakai masker ya. Ini mau nggak mau harus kita berikan sanksi gitu. Jadi emang tega nggak tega sih Mbak. Ya kalau misalkan kita tega-tegaan aja nggak tega dia kesulitan nggak pakai masker, pada akhirnya ada orang yang nggak terima gitu, warga sekitar yang nggak terima terhadap proyek kita, ya proyek dihentikan gitu ya. Daripada seperti itu, yang mending kita harus lebih tega gitu ya, menerapkan sistem manajemen K3 kita ya. Nah yang terakhir yang terutama adalah kita membangun fleksibilitas kontrak. Maksudnya apa? Nah biasanya kita dari yang biasanya kontrak kita mulai dengan pokoknya kontrak ketika emang sudah kontrak, project berjalan itu kaku sifatnya. Nah misalkan gini, nggak boleh ada perubahan. Jadi kalaupun emang ada perubahan harus proyek selesai dulu sampai berita acara serah terima selesai, baru setelah itu apabila ada perubahan-perubahan ya baru dilaksanakan. Nah itu kita ubah Mbak, jadi lebih fleksibel. Jadi membangun kontrak yang lebih fleksibel lah. Nggak masalah selama di tengah jalan mau ada perubahan, selama itu ada berita acara sih, berita acara perubahan gitu ya, additional ataupun addendum. Ini buat mempermudah klien juga sih, biar merasa nyaman pada saat pelaksanaan proyek rumah atau gedungnya dia seperti itu. Banyak sekali ya tantangannya. Tantangannya luar biasa. Menarik banget. Tapi apa sih yang membuat Mas Malvin tuh pada saat COVID-19 itu saya tuh harus tetap bertahan untuk melanjutkan proyek-proyek ini gitu? Apa yang kekuatan terbesarnya? Kekuatan terbesar yang utama sebetulnya keluarga ya teman-teman semua ya. Karena kami membangun perusahaan ini baru sekitar 2-3 tahun ya teman-teman semua, ini masuk ke tahun ketiga kami. Ada banyak kepala yang harus kita nafkahi ya, selain daripada keluarga ya. Kalau kita bicara satu project aja, misal ada 5 orang tukang. 5 tukang ini pasti dia udah hampir semua tukang kita tuh udah berkeluarga Mbak. Ketika kita sebut ya taruhlah dia punya anak 1 gitu ya, masing-masing punya anak 1 gitu ya. Artinya satu kepala tukang tuh bertanggung jawab terhadap 2 ya, anak istri gitu ya. Ada 5 tukang berarti ya tinggal kelipatan aja ya, udah banyak sekali. Kita alhamdulillah sempat running dalam satu waktu itu 3-4 kali proyek ya. Bayangkan ketika emang proyek terhenti sehingga mereka berhenti juga ya, berimpact sama banyak hal lah intinya gitu. Keluarga yang paling utama sih ya, dasar kita buat terus bertahan gitu ya. Karena kita membangun Arisya, by the way saya dari latar belakang keluarga yang sederhana teman-teman semua. Dan saya memberanikan diri untuk membangun perusahaan di bidang konstruksi gitu dengan pengalaman sistem manajemen yang sudah saya dapatkan di perusahaan sebelumnya maupun di kampus, karena basic saya sipil Mbak. Basic saya anak teknik sipil dan di situ ada manajemen project ya. Itu dari situ aja pengalaman-pengalaman itu yang saya pakai gitu ya. Pengen banget bermanfaat buat orang sekitar, terutama buat keluarga lah seperti itu. Luar biasa sekali Mas Malvin atas kekuatannya dan juga atas tujuan yang emang dicapai ya, memikirkan keluarga juga, dan pastinya saya doakan juga perusahaannya juga makin sukses. Amin, ya Mas Malvin. Oke. Nah teman-teman viewers, di sini banyak yang pengen tahu juga nih Mas Malvin, bahwa tadi kan sudah disebutkan juga kayak batanya juga harus diperhatikan dari segi anggaran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Mas Malvin itu memastikan kualitas proyek konstruksi ini tuh agar tetap optimal walaupun banyak dihadapi oleh berbagai tantangan, dan bagaimana cara mengoptimalkannya tuh agar lebih efisien, Mas Malvin? Iya. Yang pertama adalah, ini pertanyaannya bagus sekali ya Mbak, karena semua orang bisa jadi kontraktor, tapi tidak semua kontraktor bisa menjadi kontraktor yang amanah gitu ya. Nah, untuk menjadi kontraktor yang amanah, menurut saya pribadi adalah ada beberapa aspek yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah perencanaan yang detail, wajib sekali. Kenapa? Karena ketika kita dapat satu poin hal yang tidak detail, ini bisa berimpact pada di pertengahan proyek ada masalah Mbak. Gitu. Jadi perencanaan itu kita buat sedetail mungkin, sebaik mungkin, karena semakin detail, saya percaya gini, segala sesuatu yang tertulis dan bisa dilihat, visible, itu bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur, bisa di-manage. Jadi semua kita buat tertulis, semua kita perjelas gitu Mbak. Itu yang pertama, perencanaan yang detail gitu ya. Untuk yang kedua adalah pemilihan
tim proyek yang kompeten gitu ya. Ada orang SDM kita yang memang jago sekali untuk di bidang perencanaan ya, menghitung, merencanakan gambar. Tapi ketika kita tempatkan di lapangan, dia ada masalah gampang patah gitu ya. Tipikal inilah gampang baper gitu ya. Gampang baper gitu. Karena suka nggak suka teman-teman semua, proyek ya memang keras ya. Dunia proyek itu keras gitu. Jadi orang yang memang pintar untuk bisa merencanakan, berhitung dan segala macamnya itu kita khususkan di kantor gitu ya. Nah, tapi ada juga emang SDM memang dia punya kreativitas untuk bisa menghandle orang gitu ya. Jadi buat menghandle orang itu kan ada banyak ya, orang tuh bisa dikatakan klien gitu ya, interface ke klien sama interface ke mandor. Nah, bahasa ke klien sama bahasa mandor, apalagi nanti bahasa ke tukang kan beda ya bahasanya ya. Nah, biasanya kita nggak langsung ke tukang ya teman-teman semua, kita biasanya mengkomunikasikan hal yang sifatnya manajemen project itu ke mandor gitu ya. Nah, itu ada yang senangnya di lapangan gitu ya, ada yang senang di kantor perencanaan, ada yang di lapangan. Jadi memilih ya the right man on the right place itu hal yang utama ya, salah satu hal yang penting buat menjaga kualitas proyek gitu ya. Pengawasan dan inspeksi yang rutin gitu. Nah, terkadang tukang mandor dia bisa mengklaim bahwa dia sudah memiliki pengalaman puluhan tahun gitu ya. Nah, bagi kami meskipun dia punya pengalaman belasan tahun, puluhan tahun, tetap harus diawasi gitu ya, dikontrol gitu ya. Karena kalau nggak dikontrol dia seenaknya aja gitu ya teman-teman semua. Ini menariknya gini, sempat kita punya kasus proyek di mana jarak antar cincin dalam kolom gitu ya. Ini by the way agak ke teknik kan nggak apa-apa ya Mbak ya. Itu jaraknya sangat renggang gitu ya. Meskipun pondasinya itu udah dua lantai, ketika jarak cincin di kolom itu renggang, ketika dia masuk namanya rumah tumbuh ya Mbak. Jadi dia rumah satu lantai. Sewaktu-waktu dia pengen bangun jadi dua lantai, dia renov lagi. Nah, ketika jarak cincin itu renggang teman-teman semua, itu kolom bisa retak gitu, bisa dilihat dari dinding-dinding yang retak gitu ya. Nah, ini kan bahaya sekali ya kalau nggak diawasin gitu ya. Itu jadi inspeksi dan pengawasan yang rutin. Lalu selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Saya bisa katakan 70% masalah itu terjadi di proyek karena masalah komunikasi ya. Dari mulai miskom, simple sekali masalah pemilihan warna atau motif tile pada lantai gitu ya. Klien mintanya ini gitu, digambar minta ini, ternyata antara kode 1 dan kode 2 tuh nggak begitu signifikan bedanya, tapi dia tetap ngotot pengen yang A gitu ya, nggak yang B, padahal di kontrak B nih gitu. Nah, pada akhirnya ini menjadi masalah ya, karena tim di lapangan tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu ya. Dan kita pernah kecolongan juga, kita nggak lihat ternyata akar masalahnya seperti apa. Klien udah ngotot gitu ya, kalau pembeli adalah raja gitu kan istilahnya, klien adalah raja ya. Tapi harusnya raja yang baik kan tidak terlalu ngotot ya. Jadi buat ini akhirnya ruginya bisa belasan Mbak. Belasan juta teman-teman. Cuman sekedar miskom aja gitu ya. Jadi komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya adalah memastikan agar karyawan bisa tertraining atau dikembangkan secara berkelanjutan. Ini penting banget teman-teman semua. Saya baru sadarin tahun kedua ya, awal tahun kedua, bahwa ilmu terus update gitu ya. Ilmu terus update dan karyawan nggak bisa selamanya kita upgrade mereka gitu. Otomatis butuh pelatihan-pelatihan di luar daripada pelatihan internal kantor. Jadi terkadang kita ngasih pelatihan di luar itu, misalkan pelatihan update manajemen konstruksi, kemudian pelatihan update software tertentu gitu yang bisa mempercepat, mengefektifkan pelaksanaan perencanaan. Itu sih buat menjaga kualitas, nggak boleh ada satu yang terlewat gitu, harus semuanya dikerjakan Mbak. Seperti itu. Luar biasa sekali Mas Malvin. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan bahwa
perencanaan itu penting banget ya. Sangat penting. Sangat penting, sampai yang detail-detailnya juga harus Betul. dituliskan dengan jelas Betul. seperti itu ya. Dan komunikasi dan juga mengupdate dari si sumber dayanya itu sendiri ya. Betul. Nah teman-teman, bagi yang pengen ngupdate skillnya juga boleh klik link avenue.co.id nih teman-teman, supaya teman-teman bisa update terhadap skill-skill di project management. Seperti itu ya Mas Malvin ya. Betul sekali, Mbak. Nah, baik. Nah, Mas Malvin, di sini juga ada pertanyaan menarik nih. Dari yang dijelaskan Mas Malvin juga nih, apa sih strategi terbaik yang bisa diterapkan oleh perusahaan terhadap fluktuasi ekonomi yang sering terjadi di Indonesia nih? Dan dampaknya seperti apa sih bagi perusahaan-perusahaan konstruksi itu sendiri? Baik, kita mulai dengan sebuah cita-cita kita menjadi kontraktor yang unggul. Otomatis unggul lebih baik daripada yang lain. Even a little bit gitu ya, cuman sedikit aja. Yang penting lebih unggul aja. Nah, oleh sebab itu kita selalu setiap kali Senin dan Kamis itu selalu evaluasi ya. Pasti evaluasi itu terus harus berkelanjutan dilaksanakan. Meskipun ada masalah atau tidak, evaluasi itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu akan melatih tim kerja di kantor untuk bisa beradaptasi terhadap situasi-situasi yang tidak menentu gitu ya. Nah, menimbulkan sense of crisis lah gitu ya. Jangan sampai kalau bisa nggak perlu ada masalah duluan gitu ya. Jadi meningkatkan manajemen yang baik itu salah satunya ya. Yang kedua adalah dengan cara diversifikasi portofolio. Di awal kita mulai itu kita melihat sebuah proyek yang baik adalah proyek rumah aja deh gitu. Pas ditawarin proyek bangun warehouse atau proyek toko, kemudian kafe, kita agak mikir-mikir tuh awalnya. Nah, karena persaingan yang semakin ketat teman-teman semua, kita akhirnya memberanikan diri tuh. Kita bangun tuh ruko, kita bangun warehouse, kita bangun kafe gitu ya. Terlebih kemarin sempat ada momen di mana kafe kopi itu ya, kafe gitu ya, itu di berjamur di mana-mana gitu ya. Nah, salah satunya adalah brand-brand tertentu yang memang saya usah sebutkan ya, itu minta tolong kita juga untuk bangun tempat usahanya dia gitu ya. Jadi pasca Indonesia bangkit ya dari pandemik itu, ekonomi mulai menjamur, mulai berkembang ya. Otomatis banyak orang-orang yang mulai usaha, baik itu membuka ruko ya, kemudian bikin tempat usaha kafe, salon gitu ya. Ada salah satu salon di Jabodetabek kita bangun, kita bantuin untuk dekorasi interiornya. Itu kita jadi nggak cuma main di konstruksinya Mbak, kita main di interior. Jadi pertama diversifikasi portofolio. Ya selanjutnya adalah di manajemen keuangan yang tepat. Kalau nggak perlu beli mobil bak, jangan dulu deh, minjem dulu, sewa dulu gitu ya. Kalau emang nggak perlu beli molen, sewa dulu gitu. Kalau nggak perlu beli scaffolding, udah sewa aja dulu. Intinya manajemen yang tepat itu di saat yang tepat akan membuat kita lebih maju lagi ya. Kemudian efisiensi operasional tadi ya, sebagaimana yang sudah disebutkan. Kemudian pemantauan pasar dan perubahan kebijakan gitu. COVID-19 membuat kita berpikir bahwa semua tidak bisa berjalan terkadang semua itu dinamis ya. Kita pada saat pandemik itu berlangsung, kita berpikir bahwa semua kalau mau ngirim material ada harganya gitu, ada biaya lebih gitu. Otomatis di rancangan anggaran biaya yang kita buat harus banget kita budgetin untuk hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Mulai dari koordinasi dengan lingkungan, koordinasi dengan wilayah sekitar, dan hal-hal yang aspek yang non teknis lah gitu ya. Kemudian adalah membangun cadangan keuangan ya teman-teman semua. Membangun cadangan keuangan ini salah satu manajemen yang kita terapkan agar kita bisa selamat dari situasi krisis Mbak Melani. Sehingga ada banyak aspek-aspek proyek yang membutuhkan modal di awal gitu ya. Biasanya kita itu ada uang dulu cair dari owner, kemudian kita kerjakan by termin gitu ya. Nah, terkadang ada proyek-proyek yang memungkinkan kita harus modal dulu di awal. Nah, ini menjadi catatan penting
bahwa mencadangkan keuangan itu perlu ya teman-teman semua. Dan terakhir adalah membangun kemitraan yang luas gitu teman-teman semua. Kalau kita hanya berpikir bahwa marketing itu hanya di internal in-house aja, marketing in-house saja, atau orang-orang terdekat aja, kita nggak bakal bisa bersaing. Kita harus bangun kemitraan dengan banyak orang, agar dari mulut ke mulut ya, kemudian dari instansi ke instansi, mana tahu perusahaan teman-teman semua atau rekan-rekan semua butuh rukonya atau kantornya diperbaiki, ya kita masuk-masuk tuh ke situ. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Keren banget untuk strateginya nih. Terima kasih banyak loh Mas Malvin atas strategi yang telah diberikan. Tadi teman-teman reviewers bisa catat ya poin-poin strategi yang bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman reviewers pengen bangun bisnis di bidang konstruksi ya Mas Malvin. Nah Mas Malvin tadi kan juga sudah disebutkan bahwa pengen memiliki perusahaan konstruksi yang amanah. Nah, bagaimana sih Mas Malvin untuk mempertahankan kepercayaan itu terhadap pelanggan agar industri konstruksi ini tuh tetap bertahan? Oke, loyalitas ya, agar konsumen tuh loyal gitu ya. Salah satu cita-cita kita adalah bagaimana kita mendapatkan project dari klien kita sebelumnya gitu ya, referral gitu ya, referral project. Itu salah satu tujuan kita. Nah, makanya caranya adalah gimana? Pertama, kita membangun kontrak tadi yang fleksibel ya. Fleksibel di sini tentu saja tetap ada batasan-batasan tertentu teman-teman semua. Maksudnya apa? Ya tadi ketika emang di pertengahan itu ada perubahan, gimana cara kita setting manajemen keuangan kita agar perubahan itu memungkinkan kita laksanakan gitu ya. Misal di pertengahan proyek itu mesti ganti beberapa spek material gitu ya. Ya nggak apa-apa diganti selama di kontrak harus kita jelaskan bahwa pergantian material nih biayanya ditanggung oleh siapa, harus jelas ya teman-teman semua ya. Yang kedua adalah tentu saja memenuhi janji dan tujuan proyek secara amanah gitu ya. Memenuhi ekspektasi pelanggan sesuai dengan tren pasar ya. Jadi sempat ada di tahun 2022 ya, hampir seluruh ide-ide konsep rancangan bangunan itu ada yang namanya industrialis gitu ya. Jadi rumahnya pengen industrialis gitu ya. Ada yang terkadang orang rumahnya Skandinavian gitu ya. Ini kan menjadi, kalau kita melihat dari rumah-rumah orang Indonesia ya pada umumnya itu ya biasa aja kotak gitu ya, kotak sebagaimana mestinya gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya rumah itu ada ruang-ruang yang tidak perlu ya, sehingga bisa kita buat dengan gaya-gaya tertentu gitu ya. Itu ya yang selanjutnya adalah lagi-lagi saya harus mengatakan komunikasi yang efektif ya. Nggak cuman soal mandor, nggak cuman soal tukang di yang kerja ya, tapi juga soal membangun komunikasi dengan klien, karena menjaga ekspektasi klien juga salah satu pekerjaan kontraktor ya. Sehingga pada saat di awal sampai akhir ekspektasinya harus kita maintain gitu ya. Gimana caranya? Ya kita berikan progres berkala gitu ya. Kemudian kita berikan salam ya, salam di beberapa hari, mungkin dalam seminggu ada 3-4 kali. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak, Alhamdulillah progres sudah sampai saat ini. Jadi Bapak bisa datang ke lokasi atau janjian sama kita buat ngelihat barang nih Pak gitu. Kurang lebih seperti itu apa caranya yang membangun komunikasi yang efektif. Lalu selanjutnya adalah memenuhi waktu yang sudah ditetapkan gitu ya. Jangan sampai project molor gitu ya. Itu yang utama sih ya, karena pasti ketika emang kontrak sudah dijalani, ada klien itu pasti punya jadwal-jadwal tertentu ya buat masuk ke rumahnya, memakai rumahnya atau memakai bangunan yang sudah dibuat gitu ya. Kemudian inovasi dan keunggulan teknologi ya. Biasanya kita pakai alat pengukur ruangan, pakai meter gitu ya, pakai meteran biasa. Kita pakai alat-alat yang sudah canggih lah ya, pakai laser tembak dan buat ngitung. Ada alat otomatis yang bisa bikin ngitung satu ruangan ini luasannya berapa gitu, mempercepat kita kerja lah intinya gitu ya. Kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat klien itu membuat feedback baik ke kita ya, entah itu sifatnya testimoni berupa foto ataupun video gitu ya, itu juga penting sih. Menurut saya itu sih teman-teman.
Wow, luar biasa sekali ini atas tips dan triknya Mas Malvin. Tadi juga disampaikan bahwa memaintain konsumen itu nggak cuma pas proyeknya sedang berjalan aja ya. Sampai selesai proyeknya pun juga kita harus tetap berkomunikasi dengan baik dengan mereka ya. Baik Mas Malvin. Nah Mas Malvin tadi di pertanyaan sebelumnya juga Mas Malvin telah menjawab bahwa kemitraan itu juga menjadi salah satu faktor penting ya. Nah di sini seberapa penting sih kolaborasi dengan kemitraan itu sendiri untuk perusahaan konstruksi khususnya di Indonesia nih Mas Malvin? Iya, penting sekali ya Mbak Melani ya, karena kita perlu banget mendapatkan harga terbaik ya teman-teman semua ya. Bukan kualitas yang rendah dengan harga rendah, enggak, tapi harga terbaik. Artinya ketika kita menganggarkan sesuatu ya, misalkan pasir gitu ya. Pasir terkadang di beberapa vendor pasir yang sama harga berbeda. Nah, dengan kita menjalin kemitraan yang baik, otomatis kita bisa mendapatkan harga-harga yang terbaik gitu ya, harga yang paling menguntungkan tapi dengan spek yang sama gitu. Itu yang salah satu menjaga kualitas dari sisi harga ya. Yang kedua, teman-teman semua, kenapa kita harus menjalin kemitraan, yaitu sometimes justru mitra kita yang menawarkan pekerjaan, menawarkan project. Ini menjadi angin segar buat perusahaan konstruksi agar bisa survive gitu ya. Jadi tidak setelah selesai project dia harus menunggu proyek lain lagi yang mana nih harus saya pekerjakan gitu ya. Enggak. Tapi sebelum satu proyek selesai, kalau bisa ada proyek lainnya. Jadi berkesinambungan terus-menerus gitu. Itu sih kenapa menjalin kemitraan itu penting teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Malvin atas penjelasannya pada sesi projection pada kali ini. Nah Mas Malvin, gak kerasa kita sudah di ujung acara nih Mas Malvin ya. Sebelum kita tutup, boleh dikasih closing remark kepada teman-teman entrepreneurs. Mungkin teman-teman entrepreneurs di luar sana tertarik terjun kerja di bidang konstruksi. Atau nextnya ada yang pengen punya usaha di bidang konstruksi juga, boleh silakan Mas Malvin. Oke teman-teman semua, untuk menjalani bisnis di bidang konstruksi, teman-teman semua harus membangun reputasi yang baik di tempat kerja sebelumnya ataupun pada saat kuliah gitu ya. Kalau saya salah satu tipsnya adalah saya membangun relasi itu semenjak sekolah gitu ya, semenjak saya SMA, kuliah gitu ya, karena boleh jadi klien-klien awal kita adalah teman-teman dekat kita ya. Ini penting buat kita membangun kredibilitas yang baik. Yang kedua adalah teman-teman semua, jadilah pribadi yang kompeten di bidang yang sedang teman-teman semua akan lakukan gitu ya. Karena ketika kita tidak bisa menjawab atau tidak bisa memecahkan masalah, ya ini kredibilitasnya juga akan hancur dengan sendirinya ya. Kita bangunnya lama sekali, hancurnya bisa cepat sekali gitu ya. Jadi bangun kompetensi. Dan yang ketiga, jadilah orang yang amanah, yang baik dan amanah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita ya. Soalnya kontraktor ini istilah orang bilang tuh surga neraka gitu ya. Sangat bisa curang, tapi sangat bisa nolong orang dengan kemampuan analitik kita ya dalam mengelola proyek. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jadilah amanah ya. Jadilah orang amanah. Berkah juga kalau misalnya kerja seperti itu. Berkah, betul sekali teman-teman. Keren banget Mas Malvin. Terima kasih banyak atas Sama-sama. sesi recording kali ini ya. Nanti kita kembali lagi di episode selanjutnya ya Mas Malvin. Nanti boleh kalau misalnya saya mau kontak-kontak ada proyek bangun-bangun Boleh apa? banget dong. Oke. Bisa Siap. lihat di nomor Ribayani. Oh, iya. Terima kasih Mas Malvin. Nah, teman-teman entrepreneurs, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman entrepreneurs, yang tadi sudah disampaikan Mas Malvin juga nih, harus upgrade skill teman-teman entrepreneurs, khususnya di bidang project management nih teman-teman. Boleh klik link di bawah ini, di avenue.co.id, bagi teman-teman entrepreneurs yang pengen upgrade skill kalian ya. Mas Malvin, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Melani. Baik, sehat selalu Mas Malvin dan Sehat selalu sukses juga. selalu ya. Amin, insyaallah. Baik. Teman-teman entrepreneurs, nanti kita kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.